Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan yang bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada kitab Roma. Kita akan meneruskan pembelajaran kita. Ya, setelah kisah para rasul, saya sempat membahas tokoh-tokoh penting, ya, mulai dari penulis kitab Injil sampai Petrus, Yakobus semua. Dan sekarang kita akan meneruskan pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita masuk ke Roma 1 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan dulu Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu Saudara, kota Roma merupakan destinasi terakhir dari Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Ya. Kerajaan di wilayah Kekaisaran Roma, ya, itu adalah impian Paulus atau kerinduan hati Paulus untuk dia boleh memberitakan Injil Kristus di sana. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa Injil Kristus di kota Roma itu bukan ditanam oleh Paulus. Jadi kota Roma memang sudah menerima Injil Kristus. Petrus bahkan sudah tiba terlebih dahulu daripada Paulus. Tetapi Injil yang tersebar di kota Roma pun bukan pertama kali ditanam oleh Petrus, bukan saudara. Tetapi dari bahkan sebelum Petrus ada di situ, sudah ada orang-orang yang membawa Injil Kerajaan Allah ke kota Roma. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma, yang sedang datang ke Yerusalem. Kita harus ingat bahwa hari Pentakosta itu adalah satu dari hari raya besar di mana orang-orang datang. Ya. Jadi Paskah, Pentakosta, dan Sukot itu adalah 3 hari raya besar di mana orang-orang Yahudi yang berdiaspora, yang tinggal di luar Yerusalem, mereka akan sebisa mungkin kembali ke Yerusalem. Nah, kita ingat Bapak Ibu Saudara, ketika peristiwa Pentakosta, ya, itu di loteng Yerusalem, ya, kira-kira ada 3.000 orang, ya, melihat bahwa ada karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Mereka datang dari berbagai-bagai kota, ya, berbagai-bagai negara. Nah, salah satu dari mereka kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, ya, mereka ada yang datang dari kota Roma. Nah, jadi disitulah mereka yang datang dari kota Roma, ya, yang pada saat itu menerima Kristus, ikut menerima baptisan Roh Kudus, ya. Mereka kembali ke Roma, mereka mulai memberitakan Injil Kerajaan. Dalam Roma pasal 15 ayat 25 sampai 27 nanti di belakang, ya, kita dapat mengetahui bahwa Paulus menulis surat ini kira-kira saudara di kota Korintus atau tidak jauh dari Korintus. Kenapa? Sebab di sana dikatakan ia sedang melakukan pengumpulan uang yang hendak dibawa ke Yerusalem. Kalau kita lihat di Roma pasal 15, di mana pada saat itu Yerusalem sedang susah sekali, ya. Kondisi masyarakatnya dalam penderitaan. Oleh karena itu kita dapat mengira-ngira bahwa kira-kira Paulus menuliskan ini di kota Korintus atau ketika dia baru saja berangkat dari Korintus menuju Yerusalem. Karena di sana dia bilang dia sudah mengumpulkan pengumpulan uang di Makedonia dan sekitarnya juga. Nah, jadi sekali lagi kira-kira ini ditulis di kota Korintus. Tetapi kita bisa lihat di sana bahwa memang jemaat mula-mula sangat saling tolong-menolong, ya. Sekalipun Paulus banyak mendapat tekanan dari jemaat di Yerusalem karena dia memberitakan Injil Kerajaan di luar bangsa Yahudi, tetapi tetap Paulus itu sangat memahami adanya kekurangan, kesulitan yang menimpa jemaat di Yerusalem. Itu sebabnya dia sebisa mungkin mengumpulkan bantuan, sumbangan dari jemaat-jemaat di kota lain
untuk mendukung membela saudara seiman mereka. Nah, Paulus juga berencana mengunjungi Spanyol melewati kota Roma. Jadi ketika surat ini ditulis, ya, ini surat yang sangat unik. Kenapa saya katakan sangat unik? Karena surat Roma adalah satu-satunya surat di mana Paulus belum pernah ke kota itu tetapi sudah menulis suratnya. Jadi kalau saudara melihat semua surat Paulus yang lain, surat kepada jemaat di Korintus, di Filipi, di Efesus, dimanapun itu, Galatia, itu Paulus sudah pernah ke sana. Lalu Paulus menuliskan surat lagi. Itu sebabnya surat-surat itu seringkali disebut, misalnya surat Korintus itu dapat dikatakan juga sebagai surat penggembalaan. Karena isi dari surat-surat itu kebanyakan adalah memang penggembalaan, menjawab hal-hal yang terjadi di sekitar atau pada saat itu yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan setempat. Memang dalam surat penggembalaan itu tentunya ada pengajaran-pengajaran juga, ya. Tetapi dalam surat-surat itu semuanya Paulus sudah pernah ke sana, lalu Paulus ya ibaratnya follow up, ya. Paulus itu seperti terus melakukan pelayanan akan apa yang dia sudah rintis. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau kitab Roma ini berbeda, ya. Kitab Roma ini bukan respon terhadap persoalan yang terjadi. Banyak teolog sering berkata surat Roma adalah surat teologia Paulus. Karena di dalamnya terdapat buah-buah pikiran teologis. Jadi kalau saudara lihat dari awal, surat Roma itu memang surat teologia Paulus. Tetapi saya harus katakan ini bukan keseluruhan teologia Paulus. Ada teolog yang berkata surat Roma adalah inti atau seluruh teologia Paulus. Tetapi saya sepakat dengan John Dren, salah satu pakar perjanjian baru. Beliau menyatakan bahwa tidak seluruh isi pikiran Paulus. Kenapa? Nggak ada parousia di sana. Nggak ada tentang kedatangan Tuhan. Ya. Jadi surat Roma itu memang banyak memperkenalkan teologi Paulus, tetapi tidak seluruhnya. J.B. Lightfoot, salah seorang teolog juga berkata surat Roma adalah penguraian lengkap dari surat Galatia. Ibaratnya kalau surat Galatia katanya patung yang masih kasar, surat Roma itu adalah patung yang sudah halus, yang sudah finishing, ya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kepada jemaat di Roma Paulus memberikan isi pikirannya padahal dia belum ke sana? Nah, ini kan pertanyaannya. Why? Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat lain itu yang Paulus pernah kunjungi sudah kenal siapa Paulus, tahu cara berpikirnya, tahu siapa Paulus. Tapi kita harus ingat jemaat di Roma has no idea at all tentang siapa Paulus. Mereka nggak tahu apapun siapa itu Paulus, seperti apa itu Paulus, orangnya macam apa, mereka tidak tahu. Nah, zaman dulu nggak ada televisi, nggak ada Instagram, nggak ada WhatsApp, nggak ada video call, nggak ada video note, semuanya tidak ada. Ya. Mereka nggak bisa mengira-ngira Paulus seperti apa. Nah, the best way, cara terbaik untuk memperkenalkan diri adalah dengan cara memperkenalkan buah pikiran. Foto aja belum ada, saudara. Jadi gimana mau memperkenalkan diri? Paulus harus memperkenalkan diri dengan cara memperkenalkan buah pikirannya, memperkenalkan teologianya. Dari pembacaan itu, jemaat bisa mengira-ngira Paulus itu orangnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, garis besar kitab Roma dapat dibagi dalam 3 bagian. Bagaimana mengenal Allah, ya, itu Roma pasal 1-8, Israel dan keselamatan bangsa-bangsa lain, pasal 9 dan 11, lalu perilaku Kristen 12-15. Nah, jadi Paulus memperkenalkan dirinya dengan 3 pokok pikiran besar ini. Allah itu seperti apa,
lalu Israel dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain juga keselamatannya, dan yang ketiga adalah nasihat perilaku Kristen itu seperti apa, ya. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul atau utusan yang dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, maka di ayat yang pertama tadi dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul untuk memberitakan Injil Allah. Nah, jadi Paulus memperkenalkan dirinya, dia kasih tahu, aku ini utusan yang dikhususkan, dikuduskan itu berarti dipisahkan, dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Aku utusan Injil. Nah, buah pikiranku seperti ini loh. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu Saudara ya, cara Paulus memperkenalkan dirinya. Baik, ayat 2-4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali surat ini bukan saja ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi di kota Roma, tetapi juga ditujukan kepada jemaat Yahudi Kristen di kota Roma. Kenapa saudara saya katakan gitu? Jadi karena di situ ada kata dari keturunan Daud, diperanakan dari keturunan Daud. Jadi jemaat Roma ini ada yang Yahudi Kristen, ada yang Yahudi non-Kristen. Dan surat ini Paulus tulis untuk semua pihak. Kalau kita berpikir, oh ini pasti karena Roma di luar Israel, pasti semua non-Yahudi. Untuk apa Daud tulis keturunan Daud? Daud aja nggak ada yang kenal siapa. Tetapi ini memang ditulis juga untuk jemaat Yahudi. Makanya Paulus juga membahas tentang Israel di Roma pasal 9 nanti, ya. Nah, dengan menyatakan Kristus keturunan Daud, ya, dan dikatakan Kristus Mesias yang diurapi, Paulus hendak menyatakan Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu, dan yang menjadi buktinya adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Kebangkitannya sekaligus membuktikan bahwa ia adalah anak. Ayat 5-7. Dengan perantaraannya kami telah menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil, ya, menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa Paulus melihat bahwa panggilan pelayanan sebagai rasul, sebagai utusan untuk memberitakan Injil adalah sebuah kasih karunia. Dan khususnya Paulus menegaskan bahwa dia diutus Tuhan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa. Maka tadi dikatakan Roma 1 ayat 5, jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Tentu Paulus sedang tidak bermegah dengan jabatan itu, tetapi karena panggilannya dia bermegah, karena panggilannya dia boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, kita jangan pernah bermegah dengan jabatan gerejawi. Jangan pernah bermegah karena dipanggil pastor atau apapun itu. Tapi hendaknya kita bermegah kalau kita boleh menjadi utusan kerajaan yang memberitakan Injil Kerajaan. Di titik itulah kita harus bermegah. Apanya sih yang mau bermegah dengan jabatan rasul, jabatan pendeta, atau apapun itu? Paulus juga gak punya alasan untuk bermegah di sana. Kalau kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, dia tidak menjadi kaya dengan jabatan rasulnya. Dia juga gak jadi punya banyak fasilitas. Yang ada hidup dia susah, hidup dia menderita. Bahkan dia kerap kali berhadapan dengan maut karena jabatan panggilan itu. Jadi clear, saya suka bingung kalau orang bermegah karena jabatannya di lingkungan gereja.
Harusnya kemegahan kita itu bukan pada jabatan institusional, bukan pada jabatan organisasi, tapi kemegahan kita seharusnya ada pada ketika Tuhan masih boleh memakai kita untuk memberitakan kerajaannya. Itu kemegahan kita. Harusnya di situ, Bapak Ibu. Tapi banyak orang salah. Kemegahannya bukan karena dia menjadi duta-duta kerajaan, bukan menjadi orang-orang yang boleh ikut memberitakan Injil Kristus. Tapi kebalik-balik. Kemegahannya malahan pada jabatan-jabatannya. Nah, ini yang sering keliru. Makanya jabatan menjadi begitu penting bagi mereka. Begitu diganti tersinggung. Ya. Begitu diganti sakit hati, kepahitan. Kenapa? Karena kemegahannya ada pada jabatan. Harusnya kemegahan kita pada tugas pelayanan, bukan pada jabatan. Kalau kemegahan kita pada tugas pelayanan, jabatan itu tidak penting. Lagian juga ada kesalahan paradigma ya. Kalau dengar kata rasul kayak wah gitu. Ya padahal rasul itu utusan, messenger. The apostle is the messenger. Kayak tukang pos gitu loh. Jadi kemegahan para rasul sejak semula itu bukan pada jabatan, tetapi pada tugas pelayanan. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan, kemegahan kita harus pada tugas pelayanan, bukan pada jabatan organisasi. Itu yang harus kita ingat. Nah, Paulus juga mengingatkan mereka bahwa panggilan mereka sebagai orang percaya adalah materai bahwa mereka milik Kristus. Ayat 8 dan 9 sekarang. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, oleh pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Saudara, bahwa jemaat di kota Roma memiliki iman yang luar biasa. Ya, dan hal itu sudah tersiar. Terdengar di kota-kota lain. Kalau saudara baca, ini tersiar kabar imanmu di seluruh dunia. Ya ini kaum polemik kan suka, wah Alkitab nggak masuk akal, seluruh dunia gimana, emang Cina tahu, emang Singapura tahu. Ya kita harus konteks pada zaman itu saudara ya. Yang dimaksud Paulus itu ya bukan sampai detail-detail India, Rusia, ya bukan itu ya, tetapi adalah dunia perjanjian baru yang ada di peta Alkitab itu, jangkauan pelayanan para rasul gitu ya. Jadi jangan disamakan dengan seluruh dunia konteks sekarang. Nah, Paulus bukan saja berdoa untuk jemaat yang pernah ia rintis dan layani seperti Korintus, Galatia, Filipi, Efesus, tetapi juga yang luar biasa dari Paulus. Lihat ya, Paulus kan berkata bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Bahkan Paulus berdoa untuk jemaat yang belum pernah ia kunjungi. Kan luar biasa itu saudara ya. Kenal aja belum, ketemu aja belum, tapi Paulus sudah mendoakan mereka loh. Di sini kita lihat apa? Persekutuan orang percaya di seluruh dunia adalah persekutuan tubuh Kristus. Kita harus mendoakan persekutuan tubuh Kristus di pelosok manapun, sekalipun yang belum pernah kita ketahui. Ya. Di sini luar biasanya seorang hamba Allah. Ayat 10-12, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Bapak Ibu Saudara, Paulus memang belum tiba di Roma. Ya, tetapi dia menyerahkan, aku boleh punya rencana kata Paulus, tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Semoga dengan kehendak Allah akhirnya aku punya kesempatan. Kita jangan, aku pasti nggak ada yang pasti saudara. Kita harus belajar menyerahkan segala sesuatu pada kehendak Allah. Ya. Yang pasti harus terjadi dalam hidup kita tuh cuma satu, kehendak Allah.
Maka ada baiknya kalau kita punya prinsip, kalau Tuhan berkehendak, aku bisa ke sini. Nyono, aku pasti ke sini. Enggak ada yang pasti dalam hidup ini, ya. Ada lagi orang yang bilang, sebelum saya menutup mata terakhir, saya harus ke sini. Yuk kita belajar nih. Kalau Tuhan berkehendak, aku boleh mengunjungi ini. Gitu dong, ya. Nah, Paulus belum tiba di Roma, tapi dia punya satu kerinduan, saudara. Lihat, aku ingin melihat kamu. Untuk apa? Memberikan karunia rohani guna menguatkan kamu. Paulus punya kerinduan ingin mengimpartasikan, untuk mentransfer, untuk membagikan karunia semua hal yang baik yang Tuhan pernah berikan kepada dirinya. Saya selalu berdoa untuk anak-anak rohani saya, untuk orang-orang di sekitar saya, supaya saya bisa mengimpartasikan semua hal yang baik yang Tuhan berikan ke dalam diri saya. Kalau yang menjadi sifat buruk saya yang saya masih bergumul, itu nggak perlu diimpartasikan. Tapi kalau hal-hal yang baik, ya, karunia rohani atau buah roh yang saya hasilkan, saya selalu berdoa supaya diimpartasikan kepada semua jemaat Tuhan. Oke. Nah, di sini juga kita bisa melihat, ya, Paulus ingin menguatkan mereka karena jemaat di Roma menghadapi aniaya. Petrus datang lebih dulu, saudara. Petrus datang sekitar tahun 44 Masehi. Itu belum zaman Kaisar Nero. Nanti kita tahu kan, Nero itu semua orang udah tahu lah. Itu kaisar paling bengis, paling kejam, paling benci dengan kekristenan. Nah, kalau Petrus datang itu di zaman Kaisar Claudius. Petrus datang sekitar tahun 44 Masehi. Nah, tetapi Paulus tiba di Roma di awal pemerintahan Kaisar Nero. Ya, Claudius tidak sebengis Nero. Jadi udah pergantian. Nah, Petrus mengalami dua kekaisaran di Roma, Claudius dan Nero. Baik Petrus dan Paulus mati di tangan Kaisar Nero. Seperti yang saya sudah ceritakan, ada dua pandangan, ada yang berkata mereka dipenggal bersama-sama, ada juga yang menyatakan Paulus dipenggal oleh Kaisar Nero 1 tahun setelah Petrus. Ya. Tetapi yang jelas dua-duanya dipenggal pada tanggal 29 Juni. Itu sebabnya gereja-gereja purba secara universal merayakan hari Petrus dan Paulus pada 29 Juni sebagai hari kematian mereka. Nah, di sini juga dilihat ayat 12, supaya di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Dengar baik ini, persekutuan orang percaya pasti saling menghibur, saling menguatkan. Tidak perlu ada yang merasa lebih rohani, itu yang harus menguatkan dan menghibur. Enggak. Jadi ketika orang percaya berkumpul pasti saling menghibur, saling menguatkan. Bukan, oh dia imannya lebih besar, pasti dia lebih menguatkan. Enggak. Semua saling menguatkan. Ayat 13-15, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat datang kepadamu, tetapi hingga kini aku selalu terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil juga kepadamu yang diam di Roma. Kerinduan Paulus memang sangat ingin mengunjungi kota Roma ini, Bapak Ibu ya. Namun pada saat surat ini ditulis memang kerinduan itu belum tercapai. Paulus bilang aku berhutang. Maksudnya berhutang di sini bukan berhutang uang, tetapi berkewajiban gitu ya. Dia berkewajiban untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Baik kepada orang yang terpelajar, orang yang tidak terpelajar, dia mau beritakan Injil Kristus. Baik kepada orang Yunani maupun bukan Yunani, dia mau beritakan Injil Kristus. Inilah hamba Allah yang sejati. Kerinduannya adalah memberitakan, mengajarkan Injil Kristus kepada umat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang berbicara meneruskan lebih lanjut roh-Mu yang kudus dalam sanubari anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Dan kepada setiap Bapak Ibu yang ingin main, berkunjung ke Life House Community, kita ada di Jakarta Barat ya. Kita ada di Wang Plaza, lantai 2, ibadah kita jam 10 pagi, mulai dari Sunday School, Katalis, sampai umum semuanya. Kita mulai jam 10 pagi ya. Wang Plaza, Jalan Panjang, Kedoya, Kafling 17. Google Maps, Wang Plaza, keluar langsung. God bless you all.